Seorang pedagang dekat rumah, agen apa ini? Agen 3 kilogram. Harga dipatok pemerintah 18.000 per tabung agen gas. Waktu beli saja dia bayar 20.000. Saya tanya, Pak, apa ada kenaikan dari pemerintah? Jawabnya tidak. Hanya jatah saya lama. Saya tetap ngotot membayar 18.000. Kalau tak ikhlas tak apa-apa, kata bapak itu. Bagaimana tentang barang? Saya beli barang sesuai dengan harga yang dibuat si pemilik. Ini aku jual durian, harganya 100.000. Yang mau beli, yang tak mau cari tempat lain. Maka ada keridhaan, namanya ijab dan qabul. Saya beli barang ini dengan harga 100.000 tunai sah. Kalau kita tidak mau, kita cari tempat lain. Adapun dia sebagai pedagang yang ditunjuk oleh pemerintah tidak boleh menaikkan harga, itu lain cerita. Tapi di tempat kita ini, pedagang masih mau dia. Maka berapa harga yang dia jual itu hak dia. Masalah dia berdosa menaikkan harga barang, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas harga ditetapkan oleh si pedagang, kita beli dengan ridha. Innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama ridha. Ridha kita membeli, ini uang aku beli dengan engkau, ini barang aku ridha, ijab, qabul. Aku beli barang ini, aku jual, sah. Maka si pedagang yang punya kuasa dalam hal jual beli. Kalau kita tak mau, jangan beli situ, beli tempat lain. Salah kalau saya tak memberikan pinjaman uang kepada orang yang pernah pinjam kepada saya? Pinjamannya dulu sudah saya ikhlaskan. Bahwa kita membayar memang. Sekarang dia pinjam lagi. Takut terulang masalah yang lalu. Kalau ibu bapak kasih dia pinjam dengan syarat dan ketentuan berlaku, saudaraku. Ya, hubungan kita yang lalu kan pernah rusak gara-gara ini. Ya, aku tak ingin luka lama terulang kembali. Jadi, mari kita amalkan surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi bidainin hutang piutang ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu, faktubuhu, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, kita angkat satu tulis. Wastashiru syahidaini min rijalikum, angkat 2 orang saksi. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atan, 2 orang perempuan. Cakap, saya bertanda-tanda di bawah ini meminjamkan uang sebanyak 500.000 kepada sebulan, akan dikembalikan pada tanggal 1 Januari 2017. Bayar ya. Jangan pernah bertobat berbuat baik, tapi jangan pula kebaikan kita dimanfaatkan orang. Jalan tengah. Apa kata orang Melayu? Buat baik berpada-pada, buat buruk jangan sekali. Jangan pula sampai habis. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kau letakkan tanganmu di teguk, paling pelit, masih ke teguk. Wala tabsutha kullal basti. Jangan pula terlalu royal sampai habis tak tersisa. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah. Kasih. Tapi kalau sudah yang lain tak dia bayar, perlu kita agak ketat sikit. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dia ini datang ujian. Saudaraku, aku alhamdulillah badanku sehat, anakku sehat, istriku sehat. Ujianku cuma satu aja. Apa ujian? Kau ni lah ujian. Bagaimana kalau kita punya usaha, punya karyawan tidak mau sholat? Apakah apalagi hari Jumat dia tidur? Siapa yang berdosa Pak Ustaz? Pimpinan perusahaan punya karyawan, buatkan pengajian. Saya berapa kali menghadiri pengajian di perusahaan-perusahaan, dudukkan bersama, sampaikan hadis, undang Dr. Muhammad Saleh, Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Hasbullah, Ustaz Zulhendri Rais, sampaikan tentang hadis-hadis mantaraka salat al-Jumu'ati. Siapa yang meninggalkan salat Jumat, salat sama ratin 3 kali betul-betul tahunan, tidak ada uzur syar'i karena menyepelekan, tawalla Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Tuh, kalau dia dikasih surat peringatan, SPT peringatan tingkat 1, tak juga merubah 2, tidak, kamu boleh buat, kamu harus berangkat dari sini, karena saya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap kinerjanya, tapi juga kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Istri saya punya usaha jualan, keuntungannya lebih kurang 5 juta per bulan.
Berapakah nisab dan zakat penghasilan yang harus dikeluarkan setiap bulannya? Kalau jualan Pak, zakatnya tidak per bulan. Yang per bulan itu kalau pegawai, kalau PNS, perusahaan, dapat sebulan 4 juta, itu sudah kena. Karena cara menghitungnya 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3,6. Bagi yang berpendapatan 3,6 sebulan, itu sudah kena 2,5%. Yang 4 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000. Kalau dapatnya 10 juta 250.000 bagi pegawai. Ada pedagang, nah ini cara menghitung dagang begini ceritanya. Kapan usaha itu dibuka? 1 Muharram Pak Ustaz, 1 Muharram 1438 ya. Kapan ngitung zakatnya? Setelah setahun. Rumusnya 3 kurang 2. Modal yang diputar tambah keuntungan tambah piutang kurang hutang kurang rugi. 3 kurang 2. Modal yang diputar tambah keuntungan tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Tapi yang dimaksud utang di sini utang yang terkait dengan dagang ini. Jangan utang mobil masuk, utang rumah masuk. Modal yang diputar, tambah keuntungan, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Kalau mencapai 85 gram 42.500.000, keluarkan zakat 2,5%. Hitunglah. Jadi tidak per bulan, karena ini dagang. Maka disebut jualan. Hitunglah. Modal yang diputar, tambah keuntungan, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Masih di atas ambang 42.500.000, kena 2,5%. Saya bekerja di bank, sedangkan pekerjaan saya itu ada unsur ribanya. Untuk keluar saya belum ada tabungan. Apa yang harus saya lakukan? Fatwa Syekh Yusuf Qaradawi. Anak sekolah, rumah, tempat tinggal, istri tak kerja, tanggungan besar. Kalau resign langsung haji, maka dia boleh dalam keadaan darurat sebulan, darurat 2 bulan, darurat 3 bulan. Carilah sementara dapat pekerjaan yang layak, yang cocok. Setelah itu pindah. Da'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tak meragukan. Fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama Mesir yang tinggal di Qatar. Ada pun Saudi Arabia tak lunak macam itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz, resign. Syekh Ibn Utsaimin, cabut langsung. Tak ada tawar menawar. Saya pilih rasional. Saya Yusuf Qaradawi rasional, masuk akal. Kata dia, silakan. Darurat sementara. Tapi kalau sudah dapat yang layak, di sini dulu 10 juta, yang ini cuma 3 juta. Pilih yang 3 juta. Selamat. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Istriku, kita hidup prihatin dulu ada beberapa bulan nih. Demi untuk ini jihad kita nih. Kita mau hijrah nih. 1438 ini kita betul-betul hijrah, meninggalkan yang haram. Selanjutnya zakat padi, Ustaz. Ada nggak haul zakat padi? Atau ketika kita panen? Wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah zakatnya ketika panen. 520 kilo bersih, bukan gabah, beras bersih. Kalau dia pakai tanah hujan 10%. Kalau dia pakai irigasi 5%. Kenapa potong 5%? Itulah adilnya Islam. Potong biaya operasional. Ada juga masalah, Ustaz. Jika punya 2 ladang sawah, yang satu panennya bulan 5, dengan hasil panen tak wajib zakat karena tak cukup 1 nisab. Lalu di bulan 10 panen yang sama ladang sawah yang satu lagi, sehingga kalau digabungkan penghasilan kedua sawah kita itu mencapai 1 nisab. Apakah kita keluarkan zakatnya? Keluarkan zakatnya. Gabungkan hasil ini dengan hasil ini, keluarkan zakatnya. Insyaallah Allah akan tambah yang akan datang. Wa ma taf'alu min khairin, segala perbuatan baik yang kalian lakukan, maka Allah akan berikan balasan. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kalau kita berhitung-hitung sama Allah, Allah pun akan berhitung-hitung kepada kita. Berikan saja, lepaskan saja. Lepaskan rezeki yang dititipkan Allah sama kita, maka Allah pun akan melepaskan pula rezeki yang akan dia berikan kepada kita.